Halo semuanya, kembali lagi di podcast anak kantor PAK. Nah, kali ini kan udah biasa ya podcast dengan PAK itu dengan orang-orang yang mungkin di luar dari kantor ataupun dalam kantor, dan ini lebih dekat lagi dalam kantor. Memang orang dapur yang ada di kantor kita ini. Ada Bang Julham. Hai. Jadi Bang Julham ini adalah housekeeping kita di dapur kita tercinta di DMO. Nah, Santai. gimana Bang? Bang, kerak agak ini keluar tuh. Iya. Oke, Bang Julham, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Rizky. Baik. Jadi tadi lagi ngapain aja Bang hari ini? Kira-kira tadi? Biasa rutinitas hari-hari kan. Orang pada kepo nih Bang di podcast PAK. Apa tuh rutinitas Abang? Ya biasa mempersiapkan untuk abang-abang ini demo untuk pekerjaan sehari-hari. Berarti yang paling cepat datang Abang lah ya? Ya harusnya sih seperti itu Bang. Aku masih kalah cepat nih Bang. Tipis-tipis lah. Bener-bener tipis ya? Tipis-tipis. Aku mau ngalahin Bang Julham biar bisa jadi pegawai teladan nomor 1. Tapi nih Bang, cerita tentang pekerjaan, mungkin Abang udah berapa lama nih selama di kantor ini nih? Di kantor ini kurang lebih sih 5 sih Bang, jalan 5 tahun. 5 tahun Bang? Ya. 5 tahun ya, cukup lama ya Bang? Ya alhamdulillah Bang. Itu 5 tahun, bukan waktu sebentar sih Bang. Sebelum kita lanjut, sebelum dari 5 tahun ini di sini, Abang sebelumnya di mana nih? Sebelum di sini sih kebanyakan basic di cafe resto. Ya. Oke. Jadi selesai sekolah langsung cari kerja kan kemarin dapatnya di ya kebanyakan sih di cafe resto. Cafe resto dulu sebagai pemulai karirnya lah ya sebelum di sini. Masuk kemari ya. Oke. Atau kalau kata orang kan masuk ini apa yang masuki mau lah gue aku masuki tolong gitu. Gak ada lah usaha sendiri Bang. Ya. Dong pastinya. Cari-cari kan selalu dapatnya di sini. Alhamdulillah masuk. Oke. Jadi udah 5 tahun ya Bang, bukan waktu sebentar. Ya kurang lebih 5 tahun. Ada keinginan pengen 5 tahun tuh pengen oke udah cukup nih di sini, pengen coba yang lain? Pasti ada, tapi ya kita tetap juga harus syukurin yang kita jalani sekarang. Benar. Ya jalani, nikmatin, syukurin, insyaallah berkah. Amin. Tapi selama di sini 5 tahun kesan-kesannya gimana Bang? Ya di setiap pekerjaan sih pasti ada ya capeknya, ada Benar. ya manusiawi sih Bang. Keselnya apa segala macam bekerja, tapi ya kita tetap harus ikhlas sih. Apapun yang kita kerjain kita harus jalanin dengan ikhlas. Ya benar. Nah, untuk kalau ditanya keluh kesah ya, senangnya itu di mana dulu? Kita bicara senangnya dulu sama di sini nih. Apa yang membuat Abang senang nih di sini? Hal apa tuh kayak senang aku dengan yang gini-gini nih. Suka aku dengan yang kayak gini nih gitu. Senang mungkin ya karena lingkungan mungkin, teman-teman kerjanya juga. Kemudian tenan-tenan yang kita layani juga alhamdulillah baik semua. Jadi mungkin itu yang bikin pekerjaan juga jadinya ya enak ngerjainnya gitu. Dan yang nggak enaknya nih Bang apa tuh kira-kira? Pasti ada dong, kalau udah ada enak pasti ada nggak enaknya juga. Jadi tuh udah gabung, udah sepaket nih. Itu tergantung kita menyikapi sih. Kalau aku pribadi sih Bang. Gimana tuh Bang? Kalau misalnya kita tetap kerjain tanpa ada kayak keluhan ya pasti semuanya lancar gitu, tanpa ada rasa kok nggak enak kerja ini kan gitu. Tapi apa gitu Bang yang nggak enak gitu pasti ada lah. Apa ya Bang? Sejauh ini sih kalau aku pribadi ngerasain ya lancar-lancar aja gitu. Berarti tipikal Abang nih kayak ya udahlah, udah mau kayak mana, ini kerja lego ya Bang. Ya karena kan udah kayak ya kerjaan yang kita pilih, yang kita jalani ya harus kita tanggung jawabi sih itu Bang. Benar.
Jadi oke 5 tahun ya bang, bukan waktu yang sebentar. Bicara tentang itu, kita satu hobi nih di luar dari sebagai rekan di kantor, kita nih suka hobi bola sama futsal ya bang. Ya. Bola tim Inter Milan. Ya, Cimedan. Apa bang? Ini ya slogannya? Forza Inter. Forza Inter. Hampir sama yang Forza yang sebelah ya. Beda ya? Sama. Karena sama-sama satu kota ya. Ya. Oke. Italia biasanya gitu. Oh semua tuh Ya. tim Italia itu Forza depannya. Berarti termasuk yang warna hitam putih juga Forza. Oke. Jadi gimana nih bang klub kita nih? Tapi katanya kalah kemarin tuh di liganya sendiri sama tim yang warna merah putih. Ya, sama saudara. Sama saudara. Saudara kalah. Ya beda 2 poin sih, tapi ya udahlah mau gimana lagi kan. Dan baru kali ini bang. Apa tuh? Musim lalu Inter juaranya. Musim ini saudaranya juara. Musim depan gimana nih bang? Prediksi lah. Kan dengan yang aku tahu nih ya di berita dengan materi pemain yang baru nih, ada 3 materi pemain baru nih yang masuk ke Inter. Ya sebagai apa ya kita bilang fans ya pasti tetap optimis. Treble winners. Treble. Dengar tuh treble winner. Wajib ya bang? Ya insya Allah bang. Mudah-mudahan. Berarti tim yang merah putih dan tim hitam putih merah hitam. Hitam putih dan merah hitam itu nggak jadi halangan ya? Nggak gimana banget nih skuadnya yang kayak ini lebih unggul nih skuadnya, yang ini lebih unggul lagi. Nggak tahu juga sih bang, karena kan masih panjang sih bursa transfer. Kita nggak tahu nanti siapa yang datang ke timnya mereka, siapa yang keluar juga. Tapi ya tetaplah optimis. Kalau dari tim putih, merah, hitam itu yang paling harus diawasi pemain siapa tuh bang? Kalau menurut aku pribadi sih itu yang sekarang beberapa tahun belakangan mayoritas skuadnya Inter mungkin kayaknya di atas sih. Dari kedua tim tersebut gitu. Dari kedua tim tersebut masih di atas rata-rata mereka. Tapi ada satu nggak nih yang paling ini pemainnya nih bahaya nih. Ini pemainnya harus nih benar-benar diperhati khusus gitu. Kayaknya sih nggak ada sih bang, karena kalau kulihat sih ya memang mayoritas mereka nggak ada yang ke individu lagi. Kayak di yang hitam putih kan setelah Ronaldo kemarin udah keluar balik ke MU, kayaknya udah nggak ada yang apa sih istilahnya yang ditonjolkan kan dari tim tersebut. Kayaknya udah merata ke semua pemain ke kerjasama tim sih. Kalau Ibrahimovic sendiri? Ibrahimovic sih aku rasa sih udah nggak masanya lagi bang. Ya udah umur ya, di musim lalu pun ya perannya dia sih udah nggak banyak lagi, kebanyakan perawatan cedera kan. Giroud juga di situ ya? Giroud setelah dari Arsenal ya? Enggak. Sebelumnya kan Arsenal, ya. Awalnya Arsenal ke Chelsea baru ke Milan kan. Itu ada nggak bang kayak ini nih juga lumayan nih pemainnya yang dari Liga Inggris 2 kali berapa musim di sana terus pindah ke Italia, punya potensi yang cukup membahayakan tim-tim lain, apalagi dengan cara bermain Liga Inggris yang dominan cepat ya. Giroud datang ke Milan dengan status juara Piala Dunia. Tapi statistiknya kemarin di Piala Dunia sih kurang ya. Shoot on goal ke gawang aja nggak ada gitu. Tapi memang perannya memang ya untuk sepak bola sekarang memang nggak terlalu penting untuk striker tunggal. Dia hanya sebagai kayak yang ngebantu jadi tembok. Tapi mungkin sih ya Giroud hokinya sih baik. Model kayak striker dia yang lama ya, Inzaghi ya. Iya. Dapat bola tinggal cetek, berarti penempatan posisinya yang bagus. Kalau secara individu yang nggak gimana kali, tapi penempatan posisi yang pas terus. Oke. Kalau di Juve sendiri, hitam putih ya, nggak boleh sebut. Hitam putih. Hitam putih setelah Ronaldo cabut balik ke MU, nggak ada yang menonjol sih kalau menurut aku bang. Nggak ada yang menonjol lah. Merata ke semua lini sih, nggak ada yang bisa ditonjolkan lagi sih di tim itu. Padahal tim yang termasuk. Tapi nggak tahu ya musim sekarang katanya ya itu udah resmi ya Pogba balik. Mungkin bisa Pogba jadi comeback ya. Balik lagi dah ke Juve. Tapi dengan statistik Pogba di MU dan dia dulu di Juve, perkembangan dia lebih besar di Juve dulu.
Iya di Jupe bang. Di Jupe makanya dia ditarik ke MU kan? Ya, itu pun mungkin pada waktu dia di Jupe dia banyak disupport sama rekan-rekannya kayak masih ada Andre Pirlo, Arturo Vidal, Claudio Marchisio di tengah. Jadi mungkin ya dia dapat support teman yang baik makanya mainnya juga bagus kemarin di Jupe. Timnya solid ya. Jadi dia juga selain dia juga penunjang di tim itu, teman-temannya ya, ini juga support sama temannya. Oke. Tapi kalau untuk nanti Pogba nih misalnya datang nih ke tim putih hitam tuh kira-kira gimana bang? Bakal ada perkembangan yang signifikan nggak nantinya untuk jadi ancaman nggak nih bagi Inter sendiri ataupun tim-tim yang lain? Kayaknya sih ya biasa aja sih bang. Karena kita lihat statistiknya hampir 9 tahun di MU kayaknya nggak mandek sih gitu-gitu aja kan, prestasinya buat MU juga nggak ada. Malah sekarang balik lagi dengan status free transfer. Yang kedua kan bang, kenapa dia kayak gitu kan karena juga mungkin nggak ketemu tandemnya juga yang kayak di Jupe ketemu tandemnya. Ketidakcocokan main di Liga Inggris. Kan ada pemain yang di Liga Italia atau di Liga ini bagus. Ketika main di liga yang lain mungkin nggak cocok. Adaptasinya kurang ya bang. Atmosfer liganya nggak cocok. Contoh kan orang tahu Spanyol main tiki taka. Kalau Italia permainannya teknik, beautiful of game kan. Long pass, seninya di Italia. Seninya individualnya. Kalau Liga Inggris yang kan dikenal dengan permainan cepatnya, fisik, tutup counter defense gitu. Tapi kalau Jerman lebih terkenal dengan apa ya sih bang? Jerman itu liganya Munchen bang. Iya Liga Munchen sama Dortmund. Nah itu dua aja dah. Iya. Ajax sama sih kayak di Belanda juga kurang greget sih persaingan. Berarti dia model main itu lebih kayak mana ya? Mungkin nggak jauh beda kayak Spanyol sih bang. Oh main tiki taka, ya sedikit banyak tiki taka, tapi terlalu sering long pass mainnya. Kalau kita lihat finalnya Dortmund waktu Bayern tuh kan mainnya kantor doang. Kantor doang iya. Tuh long pass. Oke berarti optimis ya bang. Treble winner. Insya Allah bang. Nah membicarakan bola kan kita bicara di bidang yang kita sama-sama suka nih. Besok pagi kita main kan? Insya Allah main. Boleh yang lain boleh datang nih besok pagi ke jalan apa bang? Jalan Sena. Futsal. Apa namanya bang? Gama Futsal. Yang suka hobi futsal, fun bareng kita boleh datang ya bang Jo? Boleh kan? Boleh. Asku angkat. Jadi besok kita main ya bang? Iya bang, insya Allah main. Main ya. Mudah-mudahan cuaca yang mendukung nih. Baik. Jadi nanti tanggal 20-an nih Ricardinho pemain terbaik di dunia datang ke Medan bang. Gimana menurut abang bang? Seorang pemain terbaik dunia bisa ke kota Medan yang dibilang pelosok dari daerah barat lah. Daerah baratnya pelosok kan? Bisa bilang gitu. Pusat kota ke daerah barat dia. Daerah barat kali ini di Indonesia. Kayak mana nih menurut abang kayak ada orang yang bisa datangi dia tuh sampai sini tuh gila nggak sih bang? Ya mungkin suatu kita beruntung ya bisa kedatangan salah satu pemain terbaik di futsal. Di futsal dunia futsal. 3 kali. 6. Oh ya 6. Hussein Tayyebi yang 3. Ada Hussein Tayyebi kalau abang tahu pemain Iran. Dia Falcao tuh salah satu pemain futsal. Kalau dia tuh Falcao levelnya udah dewa nih. Dewa ini mau menuju dewa juga tapi masih di bawah Falcao lah. Beda tingkatan ya. Beda umur juga. Beruntung sih kita bisa kedatangan pemain sekelas Ricardinho. Mungkin ya bisa jadi motivasi ya bagi anak-anak muda yang masih baru mulai meniti karir di futsal. Mungkin bisa jadi ini mainnya harus kayak gini, harus bisa jadi motivasi mereka lah. Apalagi nanti mau ke Medan juga bang ya. Apalagi kan kayak kita tahu antusias futsal di Medan kan tinggi. Gila, demand futsal di kota Medan ini gila emang. Buat turnamen apa aja pecah bang di sini bang. Pasti bang. Pecah. Apalagi sekelas Ricardinho bakar kemari itu pasti bakal rame sih. Ini kan lagi ada turnamen nih bang. Liga Nusantara lagi mulai. Kita yang putri juga. Sama satu lagi per hari ini udah mulai lagi nih. Bukan liga sih, turnamen Kapoldasu. Balik lagi. Oh iya bang. Hari ini bang, tapi mainnya di gedung Serbaguna yang tempat yang besar yang untuk nanti. Karena kan eleven dipakai di ini bang, di Gor Dispora. Yang satu lagi main di gedung Serbaguna dan mulai hari ini udah mulai hari main. Ini pertama. MD lawan apa ya? Aku lupa. Hari ini udah main jam 2 kebetulan.
Tadi aku nengok, jadi pengen main bang. Tahun lalu pecah nggak bang? Pemain liga semua datang. Ada Sahidan, putra daerah sendiri, ada Evan, BBS juga datang. BBS, wah gila pecah Polda Sani, ya. Tapi dulu mungkin ada sedikit problem karena COVID, yang penontonnya luar biasa, jadi kayak ada sanksi lah dulu. Jadi kalau sekarang kan udah lumayan ya, udah dibilang udah masa era habis COVID, udah bisa lah nih. udah bisa lah nonton nih. Aku juga pengen nonton nih bang. Bukan pengen nonton, sebenarnya pengen main sih bang. Masih sanggup bang. Masih sanggup kan? Untuk cuman tahan-tahan aja. Lari udah gak sanggup lagi, becak lah bang. Becak ya? Udah keren aja. Tapi ya keren sih, nanti tanggal 2 kita nonton ya? Insya Allah bang. 24, 25 atau 25, 26 sih. Iya sekitar segitu ya. Kita nonton bang. Wajib tuh. Kapan lagi bang pemain terbaik di dunia datang ke Medan? Dan kalau di bolanya itu ibarat kayak Ronaldo-nya atau Messi. Ya. Gila sih. Dan abang lihat sendiri yang waktu di Balikpapan ya kemarin. Pontianak. Pontianak pecahnya gimana? Apalagi di Medan. Aku berani jamin di Medan adalah tempat terpecah dia datang nanti. Mudah-mudahan. Pasti, aku yakin. Karena kita tahu ya antusias kan futsal. Gila Deman futsal di sini. Gila anak-anaknya kalau futsal. Kalau untuk nanti tim daerah kita sendiri lah bang, Sumatera kan ada satu orang. Tim Sadakata ya? Sadakata, masih Proklin Sumut dong? Masih, itu sebenarnya itu Aceh bang. Itu tim Bang Sumut yang diakuisisi sama. Ya maksudnya mereka tuh main sekarang di. Iya mereka kan pakai main ke Medan kan venue-nya di GOR ini, di GOR kita. Jadi masih Sumatera lah. Jadi ya masih ada kebanggaan sedikit kita bang, dimana ada tim Sumatera yang mudah-mudahan nanti kedepannya bakal ada lagi tim-tim putra dari Sumatera Utara khususnya Medan nih. Min, kayak kemarin kan awal-awal sekilas balik sejarah futsal, tim pertama kali mungkin dulu Bang Sumut ya, itu ada SDR yang kemarin dan sekarang Bang Sumut lagi ya, Binjai loh masuk ke Liga Pro, terus ada lagi Bang Sumut dan sekarang di daerah Aceh Subuh Salam. Sadakata tuh berasal dari Subuh Salam bang. Tapi ya semua materi pemain hampir dari sini ya. Dari sini dan itu kerabat-kerabatku juga, junior-junior ataupun teman-teman main bareng juga dulu. Makanya kita tetap support lah. Iya. Cuman beda nasib aja bang, orang itu jadi kita enggak jalan ya. Enggak jalan ya maksudnya. Enggak rezekinya di futsal. Enggak rezekinya di futsal. Tapi kita masih tahu ke depannya kali aja masih. Ya kalau memang kita gimana tuh bang? Masih bisa lah. Masih bisa? Masih bisa. Minimal kalau kita nggak jadi pemainnya, kita yang punya klub ya? Ya insya Allah. Bang. Karena kalau kata Atta Halilintar gitu bang, aku punya cita-cita jadi pemain, jadi atlet yang kayak gitu, tapi kalau aku nggak bisa capai, minimal aku harus punya tim ya? Iya semoga bang ya. Aku doain bang. Amin. Karena aku cuman pengen buat ini bang, infrastruktur dunia olahraga kayak futsal, terkhusus futsal, lapangan yang mumpuni bang. Iya sih. Bahkan di Kardinho aja ngomentari kan, ini nggak layak lagi nih dipakai namanya yang peta-peta, masa interlock atau avakord namanya, udah itu nggak layak lagi katanya. Karena sekarang udah tuh kayak model. Ya itu tadi beruntungnya kita kan dapat langsung kan, yang sudah pengalaman main, bahwasanya kan kasih tahu tuh. Yang kayak tamparan gini, ya. Yang kayak gini tuh udah nggak dipakai lagi kalau di dunia internasional sana kan gitu. Ya bisa berbenah lah kan asosiasi futsal kita setelah kedatangannya Ricardo ini kan. Mungkin jadi acuan juga untuk Federasi Futsal Indonesia yang nantinya mereka bakal improve terus nih perkembangan. Aku sih masukkan untuk kota kita sendiri lapangan yang layak lah bang. Belum ada di sini lapangan yang layak, swasta yang berani buat gitu. Padahal kalau ada satu lapangan sekelas internasionalnya ataupun lapangan yang emang standarnya untuk main liga buat di sini pasti pecah bang yang latih. Pasti. Karena cuma satu di sini bang. Sisanya kecil-kecil lapangannya. Makanya itu sebuah masukan nih buat yang orang pemerintahan di Sumatera bisa dengar lah, biar perkembangan futsal dan bukan hanya futsal tapi sepak bola ya bang. Kita juga belum punya stadion yang megah ya bang. Bertaraf internasional. Bertaraf internasional kita belum ada, masih sekelas teladan. Semoga kedepannya dunia olahraga dan terkhususnya sepak bola dan futsal bisa lebih maju lagi ya bang. Dan penikmatnya juga banyak banget di sini bang. Banyak. Gila sih kalau Medan kalau soal sepak bola atau futsal. Bahkan anak-anak Medan ini talentanya luar biasa ya bang. Iya banyak bang. Apalagi kalau misalnya kita lihat yang di
pelosok-pelosok ya. Di daerah-daerah pedalaman sih banyak yang bisa main gitu, tapi mungkin Wadahnya. bukan wadah, kemudian scoutingnya sih yang nggak mau gitu niat cari. Kalau memang sih mereka niat cari tuh bakat-bakat tuh pasti banyak di Medan. Kita punya contoh ya, kalau dari pemain futsal lah, kita ambil contoh dari kampung-kampung di luar Medan, ada Ibal Pasaribu yang main di Giga. Temanku juga tuh dulu satu tim di Bersama. Tahu bang, aku pernah main sama di BTN dulu. Oh, main sama dia di BTN. Kurus Ya. Ibal Pasaribu tuh dari aku SMA tuh bang, kami seleksi bareng di Bersama satu tim. Toh dia yang jadi orang Tanjung Balai tuh. Ya sebuah kebanggaan dong. Temen ya. Ada scouting yang bisa berhasil narik dia, dan dia udah ikut liga lebih dari 4 tahun ya bang di Giga. Pertama 3 tahun di Giga, 1 tahun di Mutiara aku tahu. Terus ada teman seniorku juga, ada Saritua si Galingging. Dia yang ngajari pivot. Dek, aku pernah ikut dulu tuh bang waktu sama dia merantau di Jakarta. Dia itu lagi, kalau abang tahu dulu ada tim apa sih? Tim Bekasi sama Priok, aku lupa namanya. Dia ngajarin main di situ. Ya, dia main di situ. Aku lupa nama timnya. Sebelum main di situ, tinggal aku bareng dia. Diajaknya ikut ini ikut itu, dia aja tarkam bang. Wah, sampai jam 12 malam kami tarkam, mengantongkan uang juara 200-an lah. Pokoknya pengalaman seru lah sama dia. Ada juga seniorku juga, pemain futsal timnas, Sahidan Salubis. Bang Saidan, seniorku di kampus, anak UMSU juga yang udah go internasional ya, timnas, gila pengalamannya. Ada juga satu lagi, siapa lagi ya bang? Sauki. Kalau orang dulu bilang sebutnya anak tet. Sauki ini orangnya kayak lasa gitu. Bahkan dulu kalau main futsal dia di SMA 3 dulu bang, sering kan jumpa kayak sparring di lapangan futsal antara SMA. Dia tuh hampir nggak pernah mau pakai sepatu dulu kalau main. Kiam dia, Sauki susah. Tapi nggak tahu kan nasib orang kan bang. Yeah. Sekarang timnas ya. Bener, dan Sauki termasuk kalau kata pelatih Alpinus, almarhum Alpinus, pemain yang susah untuk dikasih tahu secara teknik. Tapi Sauki punya bakat alam yang luar biasa untuk bisa sampai di level dia sampai sekarang. Jadi kayak kita pengen nengok nanti ya, ada Sahidan di Halus, ada Sauki di BTS, ada Sadakata full orang-orang Medan. Dan yang paling kita nantikan Ricardinho ya. Oke bang, kira-kira cukup sampai sini lah ngobrol-ngobrol kita tentang dunia olahraga dan dunia abang lah. Tapi seru ya bang, bahas. Ya kalau bahas bola sih nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya bang. Ada aja yang bisa dijadikan untuk topik kalau di bola. Benar. Tapi kita wajib nonton nanti bang. Insya Allah bang. Wajib ya. Lancar waktu nonton teh. Gila, aku mau nengok skillnya sih. Aku mau nengok nanti puncak ombak ya. Kalau dia bergerak, Kalau gitu kita pamit dulu dari beranjak dari sinilah maksudnya. PAK ya, PAK. Nah, jadi podcast anak kantor cukup sampai di sini. Kita pamit dulu dan selamat siang. Forza Inter.